Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Babak baru pemilu 2024, terutama Pilpres, bakal dimulai pasca KPU selesai menghitung rekapitulasi pada 20 Maret. Kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin tengah merancang gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sementara kubu Prabowo Gibran tak cemas menghadapi gugatan di MK, termasuk bila tim Ganjar Mahfud menghadirkan seorang Kapolda di ruang sidang. Ingar-bingar pemungutan suara sebentar lagi usai dengan penetapan hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi, babak baru pemilu 2024 dimulai setelah hasil rekapitulasi seluruh provinsi diumumkan pada 20 Maret 2024. Hasil itu bakal jadi objek sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang mengajukan gugatan sengketa adalah kubu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tim Anies Muhaimin sudah menyiapkan 1.000 pengacara membuktikan kecurangan Pilpres 2024. Kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami. Ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur, ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua, ya. Di dalam tim itu ada Pak Julfan Hamdan Julfan, ya. Beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara. Sementara di kubu Ganjar Mahfud tak cuma materi gugatan yang disiapkan. Bahkan seorang Kapolda yang menjadi saksi adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal, ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Tim sukses Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang ikut menjadi tergugat nantinya di Mahkamah Konstitusi tak cemas. Bahkan bila ada Kapolda di ruang sidang MK yang bersaksi. Kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, atau bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain, Kapolda yang besar, jadi Kapolda Jawa Timur, gimana dia mengungkapkannya itu, nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya. Tak cuma Yusril yang santai menghadapi gugatan di MK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun masih menunggu siapa sosok Kapolda yang dihadirkan tim Ganjar Mahfud. Jenderal Sigit menyatakan sang Kapolda harus punya bukti cukup. Tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Ya, soal terstruktur, sistematis, dan masif ini memang tak mudah dibuktikan. Meski menghadirkan Kapolda sekalipun yang menjadi pemimpin keamanan wilayah selama pemilu berlangsung. Tapi, bila berhasil, bakal menjadi pembelajaran penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Memang dalam konteks pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan juga masif itu memang menghendaki adanya pembuktian di 50% wilayah provinsi se-Indonesia. Dan tentu ini tidak mudah untuk dihadirkan
the truth atau kebenaran yang akan dihadirkan dalam bagian dari proses pembuktian di sengketa pemilu ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat penting sekaligus menjadi evaluasi yang sangat penting bagi proses berdemokrasi yang kita jalankan selama ini. Akan membuka sejumlah perdebatan yang cukup sengit, terutama terkait dengan netralitas dan juga independensi institusi Polri yang dalam konteks berpolitik tentu ada koridor yang sudah mewajibkan TNI, Polri, termasuk juga aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas lembaganya. Tetapi kalau misal ternyata nanti kemudian ada materi, bukti yang kemudian justru menunjukkan ketidaknetralan, ketidakindependensian lembaga-lembaga itu, tentu ini akan menjadi sebuah temuan baru. Putusan Mahkamah Konstitusi di 2019, akhirnya kemudian MK mengembalikan terkait dengan putusan TSM itu terkait dengan Pilpres kembali pada konteks Bawaslu. Nah, apakah kemudian dalam konteks sengketa hasil pemilu kali ini akan menggunakan jurisprudensi yang sama seperti di 2019 atau tidak? Sejak Pilpres berlangsung pada 2004, ada 2 kali gugatan yang masuk MK. Tapi, seluruh gugatan belum pernah berhasil dimenangkan MK. Sementara itu di KPU, rekapitulasi hasil pemilu 2024 sampai Jumat petang telah merampungkan 29 provinsi. Prabowo Gibran menang di 27 provinsi dan Anies Muhaimin di 2 provinsi. Tim Liputan, Kompas TV.